adalah salah satu makanan praktis yang sangat populer di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan tinggi. Salah satu bahan utama yang digunakan dalam bumbu mie instan adalah monosodium glutamat atau MSG, yang berfungsi sebagai penambah rasa untuk membuat makanan lebih gurih. Meskipun MSG telah lama digunakan dalam industri pangan dan diakui aman dalam jumlah terbatas, banyak orang yang mengonsumsi mie instan secara berlebihan tanpa menyadari potensi dampaknya terhadap kesehatan. Konsumsi MSG yang berlebihan dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pada sistem saraf, hipertensi, obesitas, dan bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami risiko kesehatan yang dapat timbul akibat konsumsi MSG yang berlebihan, serta membatasi jumlah mie instan. Dampak konsumsi MSG berlebihan. Yang pertama yaitu gangguan saraf, seperti migrain. Migrain adalah jenis sakit kepala yang intens dan berdenyut. Biasanya terjadi di satu sisi kepala. Pemicu migrain bisa bervariasi, seperti stres atau konsumsi makanan tertentu, termasuk yang mengandung MSG. Lalu tekanan darah tinggi. Natrium dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan, meningkatkan volume darah, dan pada gilirannya meningkatkan tekanan pada dinding pembuluh darah. Konsumsi MSG yang berlebihan secara teratur dapat memperburuk kondisi ini, meningkatkan risiko hipertensi dan masalah jantung. Lalu ada gangguan metabolisme seperti obesitas dan diabetes. Obesitas adalah kelebihan lemak tubuh yang meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung. Diabetes terjadi ketika tubuh tidak dapat mengatur gula darah dengan baik, seringkali akibat obesitas dan pola makan tidak sehat. Kedua kondisi ini dapat diperburuk oleh konsumsi makanan tinggi MSG. Argumen pertama yaitu gangguan saraf. Pertama, konsumsi MSG dalam jumlah besar dapat menyebabkan gangguan neurologis. Yang kedua, sindrom yang sering dikaitkan dengan efek samping MSG atau Chinese Restaurant Syndrome. Lalu, gejala, sakit kepala, mual, lemas, kesemutan di sekitar wajah dan leher. Lalu, MSG dapat merangsang pelepasan glutamat berlebih di otot yang berpotensi menyebabkan hiperaktivitas saraf dan sakit kepala atau migrain. Dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang pertama, mie instan mengandung natrium tinggi atau dari garam dan MSG. Yang kedua, mengkonsumsi natrium berlebihan dapat menyebabkan retensi cairan dalam tubuh dan peningkatan tekanan darah. Yang ketiga, orang yang sering mengkonsumsi makanan tinggi, MSG memiliki risiko lebih besar mengalami hipertensi. Yang terakhir, tekanan darah tinggi meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Baik untuk gangguan metabolisme dan obesitas. Yang pertama, mengkonsumsi MSG yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi insulin, meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Dan yang kedua, MSG dapat merangsang produksi hormon grelin yang bertanggung jawab atas rasa lapar. Dan yang ketiga, peningkatan nafsu makan secara berlebihan dapat menyebabkan konsumsi kalori berlebihan dan obesitas. Untuk kesimpulannya, MSG meningkatkan cita rasa makanan, tetapi konsumsi berlebihan berpotensi menyebabkan gangguan saraf, hipertensi, dan gangguan metabolisme. Yang kedua, masyarakat perlu lebih bijak dalam mengonsumsi mie instan dan makanan lain yang mengandung MSG tinggi, serta cara terbaik menjaga kesehatan adalah dengan membatasi konsumsi makanan olahan, memilih makanan yang lebih alami, serta menjaga pola makan seimbang. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana mekanisme kerja MSG dalam memengaruhi sistem saraf dan metabolisme tubuh, serta sejauh mana efeknya dapat dianggap berbahaya bagi kesehatan dalam jangka panjang? MSG bekerja dengan merangsang reseptor umami di lidah yang kemudian mengaktifkan jalur saraf ke otak untuk meningkatkan persepsi rasa gurih. MSG mengandung asam glutamat, neurotransmitter yang berperan dalam sinyal saraf di otak. Dalam jumlah wajar, MSG aman dikonsumsi dan tidak menyebabkan efek berbahaya pada kebanyakan orang. Namun, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan efek samping seperti Chinese Restaurant Syndrome yang meliputi sakit kepala, mual, dan lemas. Studi juga menunjukkan bahwa MSG dalam dosis tinggi dapat merangsang sistem saraf simpatis, meningkatkan tekanan darah, dan menyebabkan stres oksidatif yang dapat merusak sel otak dalam jangka panjang. Namun, bukti ilmiah mengenai dampak negatif jangka panjang MSG masih diperdebatkan.
dengan beberapa penelitian menunjukkan risiko minimal jika dikonsumsi dalam batas yang direkomendasikan oleh WHO dan FDA. Nah, oke, untuk soal yang kedua yaitu apakah ada alternatif alami yang dapat digunakan untuk menggantikan MSG tanpa mengubah rasa makanan dan juga bagaimana efektivitasnya terhadap kesehatan. Nah, oke, jadi soal tadi ada jawaban yaitu 4 bahan yang mengandung hal yang sama dengan MSG, yaitu yang pertama ada kecap fermentasi, yang kedua ada ikan teri, yang ketiga ada tomat, dan yang keempat ada keju parmesan. Nah, 4 bahan ini adalah bahan yang mengandung hal sama dengan MSG, yaitu kaya akan asam glutamat dan juga dia mengandung akan protein. Nah, untuk efektivitas dari kesehatan yaitu dia itu meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, maka dari itu dia juga mengurangi resiko kesehatan yang buruk daripada MSG yang lainnya. Soal yang ketiga ini adalah tentang keamanan pangan. Soalnya adalah sejauh mana sih peraturan dan standar keamanan pangan ini berlaku seperti BPOM atau FDA cukup efektif dalam penggunaan MSG di masyarakat, dan juga apakah ada regulasi yang perlu ditingkatkan. Nah, sebetulnya peningkatan regulasi itu perlu karena apa ya? Karena tidak semua masyarakat itu mengerti penggunaan MSG yang baik. Karena adanya seperti ditambahkan adanya edukasi publik itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan MSG yang baik. Nah, juga tadi BPOM dan FDA itu telah melakukan pengawasan untuk mengetahui sebanyak apa sih MSG yang digunakan dalam masyarakat, dan juga sebetulnya BPOM dan FDA itu telah menetapkan batas untuk penggunaan MSG di masyarakat. Nah, selain itu, produsen menggunakan MSG tadi itu perlu mencantumkan seberapa banyak dia menggunakan MSG agar dapat diketahui oleh BPOM dan juga FDA tersebut.